Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi tentang perkembangan prakelahiran dan kehamilan. Sebelum masuk ke presentasi, saya akan mengenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Lanjut, Ras. Yang pertama, Deli Lestari, Revangga Catur, Desiana Nova, Rio Harvey Yonas, Sukria Anissa, Farasdak Anugrah. Selanjutnya, manusia adalah makhluk hidup yang paling kompleks. Segala sesuatu yang ada pada manusia dapat dilihat pertumbuhannya dan perkembangannya, baik secara fisik maupun psikisnya. Manusia sudah diamati sejak dari awal kehidupan hingga akhir hayat nanti. Namun, pada umumnya orang-orang beranggapan perkembangan manusia dimulai sejak saat ia dilahirkan di dunia. Padahal, secara biologis, manusia sudah bisa dilihat perkembangannya sejak saat evolusi atau pembuahan. Selanjutnya, perkembangan manusia dapat dilihat dari masa prakehamilan atau masa pranetal, yang dimana perkembangan manusia sudah ada sejak perubahan dari sel sperma dengan sel telur, yang dimana sel sperma yang sudah matang akan menjadi sel-sel baru yang akan membentuk zigot. Pembuahan ini juga menandakan bahwa reproduksi manusia berfungsi dengan baik. Menurut William Salbeck, periode pranetal merupakan masa kritis bagi perkembangan fisik, emosi, dan mental bayi. Pada masa ini akan mulai terbentuknya kedekatan antara bayi dan orang tua yang akan berkonsekuensi berkepanjangan, terutama yang berkaitan dengan kecerdasan dan kemampuan bayi di dalam kandungan. Pranetal terbagi atas 3 masa tahapan. Pertama, tahap germinal. Tahap ini terjadi pada saat pembuahan hingga 2 minggu. Pada tahap ini akan terjadi pembelahan zigot yang menjadi bagian yang lebih kompleks dalam waktu 36 jam setelah pembuahan. Zigot akan dimasuki mitosis yang akan terus-menerus membelah diri setiap harinya, sehingga menjadi 800 juta atau lebih sel khusus yang akan membentuk sel manusia. Tahap prenatal 1, yaitu tahap yang ada dia di tahap prenatal terbagi atas 3 masa tahapan. Yang pertama itu ada tahap germinal. Tahap ini terjadi pada saat pembuahan hingga 2 minggu. Pada tahap ini akan terjadi pembelahan zigot yang menjadi bagian yang lebih kompleks. Dalam waktu 36 jam setelah pembuahan, zigot akan memasuki mitosis yang akan terus membelah diri setiap harinya, sehingga menjadi 800 juta atau lebih sel khusus yang akan membentuk sel manusia. Selanjutnya, yang kedua, tahap yang kedua yaitu tahap embrionik. Nah, terjadi pada usia 2-8 minggu. Organ dan sistem tubuh utama berkembang dengan pesat. Namun pada masa ini adalah masa yang paling kritis, di mana embrio akan rentan terhadap pengaruh destruktif dari lingkungan prenatal. Pada tahap ini, jika sistem atau organ terlalu banyak terpapar oleh hal negatif, maka tidak akan mampu menutupi kemungkinan yang akan terjadinya kecacatan pada saat kehamilan. Ketiga itu ada tahap fetal. Dimulai sejak 8 minggu kelahiran. Pada masa ini akan tumbuh 20.000 kali lebih besar daripada ukuran panjangnya, dan organ sekaligus sistem tubuh yang akan menjadi lebih kompleks. Lalu akan tumbuh kuku, jari tangan, dan kaki, serta terbukanya kelopak mata. Sekitar minggu ke-12 masa kehamilan, janin akan menelan dan menghirup cairan ketuban tempat hidup. Cairan ketuban mengandung zat-zat yang melewati plasenta dari aliran darah ibu dan memasuki aliran darah bayi. Mengkonsumsi zat ini dapat merangsang indera pengecapan dan penciuman yang sedang berkembang dan berkontribusi terhadap perkembangan yang akan dibutuhkan untuk bernapas dan mencerna.
Selanjutnya, di sini ada komplikasi prenatal, yaitu yang pertama ada kemandulan, kehamilan beresiko tinggi, hamil anggur, hamil kosong, hamil di luar kandungan, dan anemia zat besi. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Yang pertama ada kemandulan. Kemandulan terjadi apabila tidak terjadinya pembuahan setelah 1 tahun melakukan hubungan suami istri secara teratur. Beberapa penyebab terjadinya dari faktor ini ibu adalah sel telur yang dihasilkan tidak normal, adanya hambatan dalam saluran telur, memiliki penyakit yang dapat menghambat penanaman sel telur dalam rahim. Sedangkan faktor ayah adalah bisa jadi sedikit menghasilkan sperma, kualitas sperma rendah, saluran terhambat atau spermanya abnormal. Kemudian yang B ada kehamilan beresiko tinggi. Beberapa ibu mengalami kehamilan beresiko ketika mengandung yang mengharuskan mereka bed rest dan perlu minum banyak obat penguat rahim. Hal ini dapat disebabkan karena faktor ibu maupun faktor janinnya. Kehamilan 15 tahun ke bawah atau kehamilan yang di atas 35, berat ibu kurang dari 40 kg atau obesitas, tinggi badan kurang dari 140 cm, riwayat komplikasi kehamilan sebelumnya, riwayat pendarahan, hamil dengan miom, hipertensi, kelainan jantung, ketidakcocokan resus ibu dan janin, riwayat operasi besar, kelainan darah, dan infeksi vagina dan rahim. Kemudian hamil anggur. Hamil anggur adalah kehamilan dengan kondisi rahim yang berisi gelembung-gelembung cairan yang berbentuk seperti buah anggur. Sel-sel yang seharusnya tumbuh menjadi plasenta atau ari-ari yang banyak berisi pembuluh darah tidak terbentuk, melainkan membentuk sel-sel muda yang menyerupai gelembung-gelembung seperti anggur dan berisi cairan. Sedangkan sel-sel yang seharusnya berkembang menjadi janin berhenti berkembang. Kemudian kehamilan kosong. Kehamilan kosong terjadi apabila sel telur yang telah dibuahi tidak berkembang sempurna, melainkan membentuk plasenta berisi cairan. Plasenta tetap ada sehingga seolah-olah ada janin padahal kosong. Bisa disebabkan karena kromosom ibu, torch, diabetes, usia suami istri tua, sehingga kualitas sperma dan ovum menurun. Kemudian hamil di luar kandungan. Hamil ektopik atau hamil di luar kandungan adalah kondisi di mana janin tidak berkembang di dalam rahim, melainkan di luar rahim seperti di saluran telur. Pada kondisi ini, janin tidak berkembang dan akan menimbulkan pendarahan yang bahaya bagi janin maupun ibu. Kemudian ada anemia zat besi. Anemia akibat kekurangan zat besi dapat dilihat tanda-tandanya seperti letih, lesu, dan lemah. Anemia bisa disebabkan karena jarak kehamilan yang dekat, mengandung janin kembar, pola makan buruk, mual muntah berlebihan, dan menderita tuberkulosis. Anemia bisa berbahaya saat hamil, saat persalinan, dan sesudah persalinan karena kurangnya suplai oksigen yang membuat ibu lesu, lemah, dan tidak berdaya. Slide selanjutnya. Bahaya fisik prenatal. Masa zigot. Yang pertama, kelaparan. Zigot akan mati kelaparan apabila hanya sedikit kuning telur yang mempertahankan kehidupannya sampai zigot itu dapat menempelkan diri pada uterin atau bila zigot terlalu lama tinggal di pupa falopi. Kurangnya persiapan uterin, implementasi tidak dapat terjadi bila pada waktu dinding uterin belum siap menerima zigot karena adanya ketidakseimbangan kelenjar. Kemudian implantasi di tempat yang salah. Kalau zigot menjadi terikat pada jaringan tiroid yang kecil di dalam dinding uterin atau pada dinding tuba falopi, zigot tidak mendapat makanan dan akan mati. Kemudian slide selanjutnya. Periode embrio. Yang pertama, keguguran, jatuh, stres, kekurangan gizi, gangguan kelenjar, kekurangan vitamin, dan penyakit-penyakit bahaya seperti pneumonia dan diabetes dapat menyebabkan embrio keluar dari tempatnya di dinding uterin yang mengakibatkan keguguran. Keguguran yang disebabkan karena kondisi yang kurang baik pada masa prenatal cenderung terjadi antara minggu ke-10 dan ke-11 setelah pembuahan. Yang kedua, ketidakteraturan perkembangan.
malturasi ibu, kekurangan vitamin dan kelenjar, penggunaan obat-obatan, alkohol, dan tembakau yang berlebihan, dan penyakit seperti diabetes dan cacar Jerman mengganggu perkembangan yang normal, khususnya otak embrio. Selanjutnya, periode janin. Yang pertama, keguguran. Keguguran selalu mungkin terjadi sampai kehamilan bulan kelima. Waktu yang paling peka adalah periode datangnya haid secara normal. Ada dua sebab terjadinya keguguran, yaitu fisik dan psikis. Sebab fisik, misalnya kecelakaan tertentu yang dialami ibu, jatuh, atau yang lainnya. Sebab psikis, misalnya tekanan batin yang luar biasa yang dialami oleh ibu hamil. Kemudian prematur. Janin yang beratnya kurang dari 2 pon atau 3 ons mempunyai kesempatan hidup yang lebih kecil daripada janin yang lebih berat dan mempunyai kemungkinan lebih besar untuk mengalami perkembangan salah bentuk. Beberapa ciri dari prematur. Yang pertama adalah panjangnya kurang dari 55 cm, berat badannya kurang dari 2,5 kg. Kemudian prematur bersifat pasif, lemah, tidak banyak bergerak dan tenang saja. Tidak banyak menangis, banyak hasrat untuk tidur saja. Kemudian badannya kurus, kulitnya tidak licin. Ukuran kepala jauh lebih besar daripada badannya. Pusatnya masih di bagian bawah perut, tidak di bagian tengah-tengah perut. Pemeliharaan prematur amat sukar, oleh karenanya harus teliti sebab kemungkinan untuk hidup terus agak tipis. Kemudian penyusunan masih sukar, karena bibirnya belum dapat menghisap apabila hendak menyusu kepada ibunya dan harus dibantu dengan menggunakan alat lain. Kulitnya masih berkerut-kerut dan dibungkus oleh lapisan Frederick caseosa. Pada bayi perempuan, labium minornya tampak menonjol keluar dari labium mayornya, karena labium mayornya belum berisi lemak. Kemudian yang C, komplikasi pada saat melahirkan. Tekanan yang dialami ibu mempengaruhi kontraksi uterin dan cenderung mengakibatkan komplikasi dalam melahirkan. Kemudian ketidakteraturan perkembangan. Setiap kondisi yang tidak baik selama periode embrio juga akan mempengaruhi perkembangan anggota-anggota tubuh janin dan memperlambat seluruh pola perkembangan janin. Slide selanjutnya. Bahaya psikologis prenatal. Bahaya psikologis dapat menimbulkan akibat yang tetap ada pada perkembangan individu dan dapat mempengaruhi lingkungan sesudah dilahirkan dan perlakuan yang diterima anak-anak dari orang-orang yang berarti selama bertahun-tahun pertumbuhan awal. Ada 3 bahaya psikologis yang penting berupa kepercayaan tradisional tentang perkembangan prenatal, tekanan yang diterima ibu selama periode itu, dan sikap-sikap yang kurang menyenangkan kepada anak yang belum lahir dari orang-orang yang akan memegang peranan penting bagi kehidupannya. Kemudian tekanan yang dialami ibu, yaitu keadaan emosi yang meninggi selama beberapa waktu. Tekanan ibu mempengaruhi anak yang berkembang baik sebelum atau sesudah kelahiran. Tekanan atau tidak terlalu kuat hanya kadang-kadang terjadi, tidak banyak menunjukkan ketidakteraturan perkembangan. Kalau tekanan ini mengakibatkan peningkatan kegiatan janin yang berlebihan, janin akan mengalami kekurangan berat badan dan kegelisahan sedemikian rupa sehingga penyesuaian awal setelah melahirkan akan sangat berpengaruh. Bahaya psikologis umum yang ketiga, sikap kurang menyenangkan dari orang-orang yang berarti dalam kehidupan anak. Dalam banyak hal, bahaya ini merupakan efek yang paling serius dan paling mendalam karena sekali sikap berkembang, maka sikap itu cenderung mapan dan hanya ada sedikit sekali perubahan. Beberapa sikap kurang menyenangkan yang umum kepada anak yang belum lahir adalah sebagai berikut. Antara lain, yang pertama, anak yang tidak diinginkan, kemudian tidak menghendaki anak pada saat ini, lebih menyukai anak dengan jenis kelamin tertentu, konsep anak impian, tidak menginginkan anak kembar, menginginkan pengguguran atau aborsi, dan penghinaan kepada anak. Selanjutnya. Udah habis ya, Ras?
Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Desina. Memasuki masa kehamilan sama dengan mengalami berbagai perubahan fisik maupun psikologis, dengan mengenali berbagai perubahan pada ibu hamil atau biasa disebut dengan bumil. Perubahan fisik yang dirasakan oleh ibu hamil, pertama ada perubahan pada payudara. Nyeri atau kesemutan di payudara adalah salah satu gejala kehamilan yang paling umum. Payudara akan mengisi dan berubah bentuk karena mempersiapkan diri untuk menghasilkan ASI. Payudara pun bisa menjadi sangat lembut dan sensitif selama beberapa bulan. Areola, lingkaran sekitar puting akan menjadi lebih lebar dan berwarna lebih gelap pada wanita hamil. Yang kedua ada buang air kecil semakin sering dan konstipasi. Janin yang tumbuh di rahim akan menekan kantung kemih sehingga frekuensi buang air kecil pun akan bertambah. Kantung kemih juga cepat dipenuhi urin. Wanita hamil ada juga yang mengalami konstipasi atau sembelit, peningkatan hormon progesteron. Yang ketiga, wanita hamil mudah lelah. Tubuh sedang menyesuaikan diri dengan adanya makhluk baru. Yang keempat, mual. Gejala kehamilan yang paling umum meningkatnya hormon HCG atau human chorionic gonadotropin. Peningkatan hormon HCG ini menyebabkan efek pedih pada lapisan perut sehingga menimbulkan rasa mual. Yang kelima, sensitif pada bau. Sejumlah peneliti menduga gejala ini terjadi agar wanita hamil tidak mudah makan sembarangan sehingga melindungi bayi dari racun yang berbahaya. Kemudian sakit kepala. Terjadi bisa karena beberapa sebab seperti kelelahan, mual, lapar, dan rendahnya tekanan darah. Yang ketujuh ada sakit punggung. Seiring berjalannya waktu dan semakin besarnya usia janin, rasa sakit punggung itu akan semakin Anda rasakan. Semakin beratnya janin membuat terjadinya perubahan pusat gravitasi sehingga terjadi penambahan beban di otot punggung. Yang kedelapan, ada perubahan pada mulut dan gigi. Tubuh akan membutuhkan kalsium ekstra untuk bayi, dan ketika kebutuhan kalsium tidak terpenuhi, asupan makanan, janin akan mencurinya dari tulang dan gigi. Slide selanjutnya. Perubahan psikis yang dirasakan oleh ibu hamil. Yang pertama ada bad mood. Perubahan sikap dan emosi adalah hal yang wajar selama kehamilan. Suasana hati bumil akan naik turun. Perubahan suasana hati ini bisa membuat ibu hamil jadi gampang tersinggung, marah-marah, atau menangis. Muncul pada trimester pertama. Ketika memasuki trimester kedua, bumil mungkin sudah bisa mengontrol suasana hatinya. Penyebab dibalik sifat ibu hamil yang satu ini, di dalam tubuh ini terdapat peningkatan hormon estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini yang mempengaruhi neurotransmitter atau zat kimia di otak yang mengatur suasana hati. Yang kedua, butuh perhatian lebih. Diberikan perhatian lebih oleh pasangan dapat membuat ibu hamil merasa menjadi lebih sehat, kuat, dan bahagia dalam menjalani kehamilan. Jika ibu hamil sehat dan bahagia, maka kesehatan si kecil di dalam kandungan juga ikut terjaga. Yang ketiga, lebih sensitif. Perubahan hormon yang terjadi pada saat trimester pertama membuat ibu hamil jadi lebih sensitif terhadap rangsangan yang dirasakan berlebihan oleh ibu hamil melalui hidung. Contohnya, sedikit aroma yang tidak sedap dapat memicunya untuk merasakan mual dan muntah. Namun, tidak semua kadar kepekaan hidung ibu hamil sama. Setiap ibu hamil peka terhadap aroma yang berbeda-beda. Yang keempat, cemas dan dengan berat badan. Seiring pertumbuhan bayi dalam kandungan, maka berat badan ibu hamil juga terus meningkat. Kecemasan akan naik, berat badan ini menjadi sifat baru pada ibu hamil. Ibu hamil membutuhkan nilai gizi yang lebih banyak dalam makanan, bukan jumlah atau porsi, tapi gizi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kelahiran normal terjadi tanpa bantuan luar dan sedikit atau tanpa pemberian obat pada ibu. Pada kelahiran spontan ini, posisi janin dan ukurannya memungkinkan untuk mengeluarkan kepala terlebih dahulu dan disusul oleh bahu dan kemudian lainnya tanpa pada saat tubuh janin berputar perlahan dalam saluran kelahiran. Dengan disusulnya tangan dan kaki. Kontraksi otot perut tahap pertama dari kelahiran normal adalah nadanya kontraksi otot perut dan sangat sakit rasanya. Hal ini juga menyebabkan proses pembukaan pada vagina sebagai jalan keluarnya bayi.
Kontraksi rahim berjarak atau berdurasi sekitar 12 hingga 20 menit di awal dan berlangsung hingga 1 menit saat tahap pertama berproses. Kontraksi semakin dekat, jarak munculnya setiap 2 hingga 5 menit. Intensitasnya meningkat pula di akhir tahap pertama. Kontraksi membuka serviks sekitar 4 inci bagi wanita yang mengandung anak pertamanya. Tahap pertama berlangsung rata-rata dari 12 menit hingga 12 jam hingga 24 jam. Tahap ini merupakan tahap yang paling panjang. Kontraksi otot disertai dengan gerakan kepala bayi ke saluran vagina. Tahap kedua adalah kontraksi otot yang diikuti dengan gerakan kepala bayi menuju saluran vagina. Dokter atau bidan yang menangani proses persalinan akan memeriksa dan menyatakan adanya proses pembukaan pada vagina. Ini adalah sebagian tanda bahwa proses kelahiran semakin dekat. Pemotongan plasenta. Tahap ketiga adalah keluarnya bayi dari rahim ibu melalui vagina yang kemudian disertai dengan plasenta dan tali pusat. Keluar dari rahim ini biasanya disertai dengan tangisan bayi. Tangisan tersebut menandakan bahwa bayi mengalami syok, terkejut, dan sebagai penyesuaian pertama bayi berada di luar rahim. Masa pemulihan. Pada tahap keempat, tali pusat sudah dipotong oleh bidan atau dokter. Setelah itu, bidan atau dokter akan berusaha memulihkan. Rahim ibu agar menjadi normal kembali. Apabila mendapat dukungan dan perhatian yang berarti dari keluarganya, maka proses pemulihan ini akan berjalan semakin cepat. 2. Kelahiran dengan peralatan. Bila janin memiliki ukuran besar yang tidak mungkin dapat keluar secara spontan atau dalam rahim ibu, posisinya sedemikian rupa sehingga peralatan atau pembedahan harus digunakan untuk membantu persalinan. Kelahiran sungsang. 3. Kelahiran sungsang. Pantat bayi keluar terlebih dahulu dan diikuti kaki, lengan, dan akhirnya kepala. Bila posisi janin ini tidak diubah, kelahiran harus digunakan peralatan dan membantu persalinan. 4. Kelahiran letak melintang. Kelahiran letak melintang dalam rahim ibu apabila kondisi seperti ini tidak dapat diubah sebelum kelahiran, peralatan harus digunakan untuk membantu persalinan. Kelahiran melalui pembelahan sesar atau dipotong perutnya, bagian perutnya apabila ukuran tubuh janin terlalu besar atau tidak dapat keluar melalui saluran persalinan yang dapat sulit dan lama walaupun digunakan peralatan, janin dilahirkan dengan cara mengiris dinding perut ibu atau perutnya. Faktor yang mempengaruhi ukuran bayi. Yang pertama, waktu masa kehamilan. Janin yang matang selama masa prenatal akan tumbuh dan berkembang dengan memiliki berat badan, tinggi badan maupun warna kulit yang normal. Waktu yang mengandung janin dalam masa kehamilan ibu kurang lebih dari 9 bulan 10 hari. Oleh karena itu, bayi yang lahir dalam keadaan sehat data normal memiliki usia yang cukup ketika masih dalam kandungan. 2. Perilaku diet ibu selama masa hamil. Banyak bayi yang memiliki berat badan rendah maupun ukuran panjangnya disebabkan oleh kurangnya memperoleh gizi yang cukup selama masa kehamilan. Para ibu melakukan diet selama kehamilan berpengaruh signifikan terhadap kurangnya penyerapan konsumsi gizi, protein, maupun zat-zat mineral lainnya yang dibutuhkan oleh janin. Akibatnya, janin tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang normal. 3. Status sosial ekonomi keluarga. Status sosial ekonomi keluarga berpengaruh secara nyata terhadap pemenuhan kebutuhan gizi bagi seluruh keluarga. Orang tua yang memiliki status sosial ekonomi menengah ke atas cenderung akan dapat mencukupi kebutuhan makanan bergizi yang baik. Hal ini berpengaruh pula terhadap para calon ibu untuk memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungannya. Dengan terpunyainya gizi janin, maka pada saat kelahiran bayi akan memiliki berat tinggi dan kesehatan yang baik. Urutan kelahiran. Dalam sebuah studi bahwa bayi yang lahir sebagai anak pertama cenderung memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil, pendek, dan lebih ringan dibandingkan bayi yang lahir sebagai anak kedua atau ketiga dalam satu keluarga. 5. Jarak kelahiran bayi dalam keluarga. Perbedaan jarak kelahiran akan memberi pengaruh terhadap ukuran bayi.
Bayi yang lahir dengan jarak yang sangat dekat dengan anak sebelumnya cenderung akan memiliki berat badan yang lebih rendah. Hal ini terjadi karena kesehatan ibu yang lemah. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya, pengaruh kelahiran pada perkembangan. Yang pertama, bahaya fisik, yaitu kematian bayi, postmaturitas, dan kerusakan otak. Pada bahaya psikologis akan terjadi dataran perkembangan, kesenjangan perkembangan, ketidakberdayaan individualitas, kemurungan orang tua baru. Selanjutnya, pasca melahirkan akan terjadi beberapa hal pada ibu. Yang pertama, penyesuaian fisik. Penyesuaian fisik selama periode pasca melahirkan dipengaruhi oleh apa yang terjadi sebelumnya. Metode kelahiran dan lingkungan di sekitar proses kelahiran mempengaruhi kecepatan tubuh ibu untuk menyesuaikan diri kembali. Setelah melahirkan, tubuh perempuan mengalami perubahan yang tiba-tiba dan dramatis dalam kondisi hormon. Saat plasenta dilepaskan, tingkat estrogen dan progestrogen menurun drastis dan tetap rendah sampai ovarium mulai memproduksi hormon kembali. Selanjutnya, penyesuaian emosional dan psikologis. Fluktuasi emosi adalah umum bagi ibu dalam periode pasca melahirkan. Fluktuasi emosional mungkin disebabkan oleh sejumlah faktor seperti perubahan hormon, kelelahan, tidak adanya pengalaman, kurangnya percaya diri dengan bayi yang baru lahir, atau lamanya waktu dan tuntutan dalam merawat bayi yang baru. Penyesuaian emosional dan psikologis terbagi dua. Yang pertama, baby blues. Baby blues dan depresi pasca melahirkan, sekitar 70% ibu telah mengalaminya. Sekitar 2 hingga 3 hari setelah melahirkan. Mereka mulai merasa depresi, cemas, dan marah. Perasaan seperti ini bisa datang dan pergi selama beberapa bulan. Perasaan ini seringnya memuncak sekitar 3 hingga 5 hari setelah melahirkan. Yang kedua, penyesuaian ayah. Penyesuaian ayah juga melalui banyak penyesuaian dalam periode pasca melahirkan, bahkan saat mereka bekerja jauh dari rumah setiap hari. Salah satu reaksi suami yang paling umum adalah perasaan bahwa bayinya adalah nomor satu dan mendapat seluruh perhatian. Salah satu strategi yang dapat berguna untuk mengatasi reaksi pasca melahirkan pada ayah adalah dengan menyisihkan waktu khusus untuk bersama pasangan. Selanjutnya, bonding. Bonding adalah pembentukan sebuah ikatan antara orang tua dengan bayinya, khususnya ikatan fisik dalam periode singkat setelah kelahiran. Beberapa dokter percaya bahwa selama periode singkat setelah kelahiran, orang tua dan bayi yang baru lahir perlu membentuk kedekatan emosional sebagai landasan bagi perkembangan optimal di tahun-tahun mendatang. Selanjutnya, begitu pentingnya perkembangan manusia dari awal pembuahan hingga lahir ke dunia. Untuk itu, sangat penting bagi ibu dan lingkungannya untuk menjaga perkembangan hamil agar menghasilkan anak yang sesuai dengan pertumbuhan yang diinginkan. Selanjutnya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.